Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, keluarga besar JKLPK dimanapun saat ini Anda berada, selamat merayakan Natal untuk kita semua. Pada perayaan Natal tahun ini, teman-teman kita dari Kesekretariatan Nasional menyapa kita semua lewat sebuah renungan Natal yang didasarkan pada Kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19. Demikian tertulis di sana. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini adalah bagian dari cerita ketika Yesus baru saja selesai mengalami pencobaan di padang gurun. Lalu kemudian Yesus kembali ke Nazaret, dan seperti kebiasaan pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadah. Pada hari itu Yesus diminta untuk membaca kitab Yesaya yang menjadi bacaan kita hari ini. Melalui bacaan kita hari ini kita menyaksikan bagaimana Yesus menyatakan identitasnya, yakni tentang siapakah Dia, bahwa Dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan itu, bahwa kehadirannya adalah pemenuhan dari nubuatan itu. Dan Yesus menyampaikan betapa tujuan dan misi dari kehadirannya adalah untuk memberi keselamatan kepada dunia. Kehadiran Yesus yang kelahirannya kita rayakan di setiap Natal adalah sebuah kehadiran yang mengubahkan seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Karena Yesus hadir untuk membawa keselamatan yang menyentuh seluruh aspek hidup manusia. Bukan hanya aspek rohani, tetapi juga pada aspek jasmani, seperti aspek ekonomi dan sosial. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Siapakah mereka-mereka yang disebut Yesus itu? Orang miskin yang dimaksud di dalam Injil Lukas adalah orang miskin secara ekonomi, orang yang sangat miskin dan sungguh-sungguh miskin. Saking miskinnya, mereka tidak dianggap dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan tawanan dan orang tertindas atau orang buta. Mereka ini adalah 4 kelompok dalam kehidupan masyarakat yang termasuk kelompok terpinggirkan, kelompok-kelompok yang tidak pernah dianggap keberadaan dan kehadirannya. Mengapa ada kelompok-kelompok terpinggirkan dan tersisihkan dalam kehidupan sebuah masyarakat? Ada tindakan atau perilaku yang tidak adil oleh manusia terhadap sesamanya. Ada tindakan ketamakan, kerakusan untuk menguasai dan mengambil hak milik orang lain. Ada kesewenang-wenangan terhadap mereka-mereka yang lemah dan tidak berdaya. Dan ada pengabaian terhadap sesama manusia. Inilah yang menjadi penyebab ada kelompok-kelompok orang-orang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat. Namun kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa bacaan kita hari ini memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Kelompok-kelompok yang dianggap tidak berarti itu, kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu justru
mendapatkan posisi yang sangat sentral dalam karya penyelamatan yang dibawa dan diwartakan oleh Yesus itu. Yesus memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kita bisa memaknainya bahwa sejak Yesus membawa dan mewartakan keselamatan itu, bahwa sejak itu pula tidak lagi ada pembiaran terhadap kondisi kemiskinan atau pemiskinan. Tidak akan ada lagi pembiaran terhadap penawanan dan penindasan. Dan tidak akan ada lagi pembiaran terhadap sikap yang tidak peduli terhadap orang-orang yang memiliki hambatan pada fisiknya. Karena tahun rahmat Tuhan itu sudah tiba, maka hal-hal seperti itu tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi. Tahun rahmat yang sudah tiba itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Sekarang dan yang akan datang juga masih akan terus berlangsung. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang mengimani keselamatan di dalam Yesus itu, kita juga bergerak dan merespon untuk terus mewartakan dan mewujudkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Demikian halnya dengan pelayanan di lembaga-lembaga Kristen, juga lahir dan bergerak oleh iman pada karya keselamatan yang telah dibawa dan dihantarkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita masih terus menyaksikan berbagai penderitaan manusia oleh karena adanya perilaku tidak adil atau tindakan kesewenang-wenangan. Orang-orang miskin menderita kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa orang yang mereka kasihi karena mereka menjadi korban bencana alam disebabkan adanya penguasaan atau eksploitasi terhadap kekayaan alam yang merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Kita juga masih mendengar dan menyaksikan ada banyak manusia yang ternyata masih diperjualbelikan dalam human trafficking untuk berbagai tujuan. Manusia masih terus mengalami perbudakan, dan kita masih terus mendengar dan menyaksikan ada kelompok-kelompok minoritas yang tidak mendapat perlakuan bermartabat dan manusiawi. Menyaksikan kondisi-kondisi seperti itu, kita tidak tinggal diam. Lembaga-lembaga pelayanan Kristen atau LPK berusaha merespon sesuai dengan konteks pergumulan dan bidang masing-masing. Tapi kita tahu bahwa semua LPK tidak luput dari tantangan dan kesulitan dalam menjalankan tugas panggilan itu. Pasca pandemi COVID-19 misalnya, tidak sedikit LPK yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan layanannya disebabkan oleh kondisi finansial. Di zaman sekarang, LPK juga dituntut untuk terus mampu mengikuti ritme kerja perkembangan zaman. Kompetensi manpower menjadi salah satu tuntutan, sementara di sisi lain begitu banyak sumber daya yang terbatas di LPK kita. Namun kita sudah melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus lewat bacaan kita, saudara-saudara, bahwa karena karya Roh Tuhanlah yang telah mengurapi Yesus untuk Yesus menyatakan kabar baik itu. Hal ini jugalah yang kita yakini tentang pekerjaan di setiap lembaga pelayanan Kristen dan JKLPK sebagai lembaga jejaringnya, bahwa semua pekerjaan kita ada oleh karena Roh Tuhan berkarya. Karya Tuhan adalah karya yang tidak terbatas. Maka kita meyakini bahwa Roh Tuhan itu jugalah yang akan terus menuntun dan menolong setiap LPK dan JKLPK untuk terus berjuang melanjutkan tugas memberitakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, tahun 2024 yang akan datang, bangsa kita akan menyelenggarakan pemilihan umum
untuk memilih para pemimpin bangsa kita dan wakil-wakil rakyat. Kita sebagai bagian dari elemen bangsa, dan mungkin di antara kita ada yang secara langsung terlibat di dalam perangkat-perangkat pemilu. Kita punya tanggung jawab untuk menggunakan peran kita dengan sebaik-baiknya untuk bisa memastikan pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik, dan agar pemilu tersebut bisa benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi. Pesta artinya kegembiraan. Kita tentu sangat mengharapkan bahwa pemilu akan dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin bangsa dan para wakil rakyat yang sungguh-sungguh akan dapat membawa bangsa kita pada kehidupan yang lebih baik, berperan dengan baik dan maksimal dalam proses pemilu nanti. Juga bisa kita maknai sebagai peran kita untuk ikut menghadirkan keselamatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, dalam proses pemilu di tahun yang akan datang, marilah kita semua menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, selamat Natal tahun 2023 untuk kita semua keluarga besar JKLPK, dan selamat menyambut tahun 2024 dengan terus menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya yang senantiasa memberkati karya setiap LPK dan JKLPK di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 dan